Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul The Strong Angel Evolutionary Tale. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Hirai Taro, dan komik ini bercerita tentang seorang malaikat bernama Lucifer yang suka berkelahi dan benci kekalahan, sehingga setiap harinya dihabiskan dengan berkelahi. Dan pada suatu ketika di suatu pertempuran dengan iblis Satan, dia tiba-tiba dikhianati oleh teman-temannya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, apabila para penonton berkeinginan untuk mentraktir kopi untuk Mimin, linknya ada di deskripsi. Di awal cerita terlihat sebuah kastil iblis Satan yang dijaga oleh beberapa naga yang terbang. Sementara itu, seorang malaikat dengan sayap hitam di belakangnya melihat para naga, dan ia pun berkata, "Dasar para serangga sialan." Dan tak beberapa lama kemudian seekor naga melesat ke arah seorang malaikat itu. Dan tak lama kemudian naga itu mengeluarkan circle berwarna biru di tangannya. Dan seketika rentetan seperti peluru berwarna biru menyerang malaikat itu. Namun malaikat itu dapat menghindarinya dengan meloncat ke atas seraya akan menghampiri naga itu. Dan di saat menghindari, ia berkata dengan senyum bengisnya, "Ya, ini akan kujadikan pemanasan sebelum menghajar si Satan bajingan itu." Setelah itu, posisi naga dan seorang malaikat itu sejajar di udara. Seakan tidak memberi seorang malaikat itu bersantai, dengan cepatnya naga itu mengeluarkan kembali sebuah sirkel sihir dari mulutnya. Akan tetapi tanpa menghiraukan serangan kembali dari naga itu, dengan senyum mengejeknya seorang malaikat itu langsung menyerang naga itu, berbarengan dengan semburan naga dengan aura biru yang sangat besar. Namun serangan naga itu terlalu lambat, sehingga seketika dengan kecepatan serangan seorang malaikat itu, dengan mudahnya malaikat itu menebas kepala naga itu. Dan seketika naga itu pun mati dengan sangat tragis. Lalu dengan gagahnya malaikat itu berkata, "Kau tidak akan bisa menang dalam one by one melawanku." Oke, sebelum melanjutkan alur ceritanya, Mimin perkenalkan terlebih dahulu MC kita. Ternyata seorang malaikat bersayap hitam bernama Lucifer. Oke, lanjut. Dan Shin pun beralih ke para naga yang secara serentak mengeluarkan serangannya kepada MC kita. Namun dengan senyum meremehkannya, MC kita berkata, "Tapi tidakkah jumlah kalian terlalu banyak sekarang? Jadi kalau begitu aku akan serius sedikit dan membuat jalan kalian ke neraka lebih mudah." Lalu tak lama kemudian Lucifer pun mengeluarkan sebuah rasengan di tangannya yang berwarna merah muda. Dan seketika dengan aura yang sangat besar, rasengan itu dilesatkan ke atas, dan tak lama kemudian aura itu berubah menjadi sebuah tombak yang sangat besar. Lalu dengan hentakan tangannya, tombak itu melesat dengan cepat ke arah para naga, dan seketika para naga itu tewas semua dengan satu kali serangan. Dan tak beberapa lama kemudian MC kita pun setelah membantai para naga dengan elegannya, MC kita mendarat di tanah. Setelah itu sebuah pintu pun terbuka, dan tak beberapa lama kemudian terlihat sebuah sosok langkah kaki keluar dari pintu itu. Ternyata sosok itu adalah iblis Satan yang dicari sang MC. Lalu sang MC berkata, "Akhirnya kau menunjukkan rupamu lagi, jadi berlututlah di depanku Satan." Dan setelah itu rekan satu tim sang MC mendekati MC kita untuk membantunya. Di sini seorang pria bernama Mikhail dan seorang wanita yang belum tahu namanya. Lalu tak beberapa lama kemudian setelah tahu rekan satu timnya datang membantu, dengan seketika Lucifer pun melesat menyerang iblis Satan. Dengan tersenyum ia berkata, "Mari kita singkirkan dia terlebih dahulu." Namun tanpa ia duga, dengan terkejutnya teman satu tim Lucifer yaitu Mikhail mengkhianatinya dengan menusuk Lucifer dari belakang. Setelah itu sembari melirik Mikhail, Lucifer berkata, "Bajingan kau." Namun tanpa berdosa, Mikhail hanya menanggapi dengan tersenyum, berbarengan mencabut pedang panjangnya dari tubuh Lucifer. Setelah dicabut pedang Mikhail, Lucifer dengan tak berdaya ia terjatuh, dan ia pun bergumam, "Sial,
Tubuhku tak mau digerakkan. Apa yang terjadi? Ah, aku ingat jelas aku ditikam dari belakang oleh Mikail. Bajingan itu, kenapa dia melakukan hal semacam itu? Dan tak lama kemudian Lucifer pun membuka matanya dengan terkejut setelah mengetahui bahwa ia sedang terjatuh di suatu tempat yang berbeda di saat ia sedang bertempur melawan iblis setan. Namun di hadapannya terlihat sebuah bangunan gedung yang menjulang tinggi. Setelah itu ia baru menyadari ia sekarang terjatuh di ketinggian yang sangat tinggi dan membuat Lucifer sangat ketakutan dan berkeringat dingin. Namun tanpa ia duga ternyata ia masih selamat karena jatuh di tumpukan sampah. Setelah itu sembari memegang kepala ia pun sangat kesakitan. Dan kemudian ia pun kebingungan setelah melihat di sekelilingnya yang nampak asing dan Lucifer berkata, "Di mana ini?" Namun tetapi kebingungan itu Lucifer teralihkan ketika ada seseorang wanita yang berteriak karena terpojokan seseorang. "Oi, apa yang kau lakukan?" Sehingga dengan seketika Lucifer pun terkejut dan berkata sambil menengok ke arah suara itu, "Apa?" Dan seketika ia pun bergegas pergi ke arah suara tersebut. Setelah itu Sin pun beralih di ujung jalan buntu terlihat seorang wanita yang dikejar oleh dua orang lelaki. Kemudian dengan senyum sangenya pria kecil berkata sembari menghampiri wanita itu, "Tidak bisa kabur lagi kan?" Pria gemuk menambahkan, "Ayolah, kami juga bukannya ingin melukaimu." Lalu wanita itu menanggapi dengan rasa cemasnya, "Apa-apaan yang kau bicarakan? Kau bahkan bukan seorang manusia kan?" Setelah itu mereka berdua pun saling menatap satu sama lainnya dengan penuh tanya. Dan tak lama kemudian kedua orang itu menampakkan wujud aslinya yang berbentuk sesosok demon. "Hehehe, dia membuat semuanya menjadi mudah sekarang." "Kau benar, Harry Kun," jawab pria gendut itu. Beralih ke wanita itu, setelah mengetahui wujud asli kedua orang itu, wanita itu pun terkejut. Akan tetapi keterkejutan wanita itu dialihkan ketika ada seseorang yang berkata, "Woi, hentikan." Ternyata orang itu adalah MC kita yang tidak menggunakan sehelai baju pun. Kemudian MC kita melanjutkan perkataannya dengan bersikap seperti seorang pahlawan. "Hei Nichan, serahkan hal ini padaku karena mengalahkan iblis adalah pekerjaanku." Akan tetapi wanita itu pun dengan sangat terkejut dengan penampilan Lucifer yang tanpa busana. Ia bergumam, "Maksudmu pekerjaan jadi tukang cabul?" Setelah itu, bukannya takut dengan Lucifer, kedua iblis itu sangat terheran-heran dengan Lucifer dan mereka berkata, "Kenapa kau telanjang? Pakailah pakaianmu dengan benar." Beralih kembali ke Lucifer. Dengan tatapan serius, Lucifer berkata, "Ocehanmu sangat berisik, kalian bersiaplah." Dan tak lama kemudian baku hantam pun terjadi, akan tetapi tanpa Lucifer ketahui bahwa kekuatan yang ia miliki di kehidupan sebelumnya semuanya telah hilang. Sehingga hanya melawan keronco-keronco iblis pun Lucifer dikalahkan dengan mudah. Dan ia pun berkata sambil bergetaran tangannya, "Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa mengeluarkan kekuatanku?" Setelah itu sambil menertawakan Lucifer yang sangat lemah, keronco iblis berkata, "Ternyata kau hanya omong kosong doang. Karena dia sudah teratasi, haruskah kita melanjutkan permainan kita tadi, Nona?" ungkap mereka. Tetapi tak butuh waktu lama kedua iblis itu dimakan hidup-hidup oleh sesosok ular besar. Ternyata ular besar itu adalah perwujudan rambut dari wanita itu. Kemudian sembari merubah wujud asli wanita itu berkata, "Ternyata kau ahli dalam memilih wanita cantik, tapi kau sepertinya tidak ahli dalam menentukan lawanmu." Lalu tak beberapa lama kemudian wanita itu pun menghampiri Lucifer yang telah ambruk. Dan ia pun berkata, "Jadi apa-apaan orang ini?" Setelah itu Sin pun beralih di suatu bar. Terlihat wanita itu telah berpindah ke bar itu dan ia pun sedang duduk bersantai sambil meminum teh istri. Kemudian sembari melihat ke arah seseorang sambil tersenyum ia berkata, "Oh, kau sudah bangun. Kau tertidur seperti seorang bayi. Apa kau tahu?" Ternyata orang yang baru bangun itu adalah Lucifer. Dengan kebingungan sembari memegang kepalanya, ia berkata, "Aku ada di mana?" Setelah itu wanita itu menjawab, "Kau maju bertarung melawan preman, terus kalah dan tidak sadarkan diri.
karena kau mencoba untuk melindungiku, jadi aku tidak punya pilihan lain selain membalaskan budi ini. Lucifer menanggapi, itu tidak terdengar meyakinkanku. Wanita itu menjawab, ya mau bagaimana lagi, dan kau aslinya lebih berat dari kelihatannya. Kemudian wanita itu melemparkan handuk sambil berkata, hei gunakan ini. Setelah itu wanita itu sembari menghampiri Lucifer, ia berkata kembali, jadi makhluk apakah kau? Kau pastinya bukan manusia kan? Karena kau jatuh dari ketinggian itu dan kau tidak terluka sama sekali. Kemudian dengan tatapan serius Lucifer menjawab, aku adalah salah satu Archangel Amatsu kami. Setelah mendengar jawaban Lucifer, dengan seketika wanita itu tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, kau Lucifer, sang Archangel of Dawn. Tak mungkin. Lucifer menanggapi, tertawaanmu berlebihan. Lalu dengan menutup mulutnya wanita itu berkata kembali, maksudku lihatlah dirimu sendiri, kau sangatlah lemah. Dan tak lama kemudian setelah mendengar wanita itu meremehkannya dengan tatapan serius, Lucifer pun berdiri dan kemudian ia menghampiri wanita itu seakan-akan ingin menghajarnya. Akan tetapi setelah itu sebelum Lucifer sampai di hadapan wanita itu, dengan cepatnya Lucifer dicaplok oleh ular dari wanita itu. Di saat Lucifer di mulut sang ular, Lucifer berkata, kau juga sebuah demon kan? Akan tetapi aromamu tidak menunjukkan kau seorang demon. Lalu dengan genitnya wanita itu menjawab, perkenalkan, aku adalah Lilith, tangan kanannya Satan. BTW, setelah mengetahui nama wanita itu, Lilith, jadi Mimin akan memanggil wanita itu Lilith. Oke guys, lanjut. Setelah itu Lilith menjelaskan sembari membayangkan bosnya yaitu Satan. Satan sama kini tengah menghilang dan aku kemari untuk menemukannya. Tetapi sebelum beliau menghilang, aku dengar beliau sedang bertarung melawan seseorang. Dengan pedenya Lucifer menanggapi perkataan Lilith. Ya, itu aku. Orang yang melawan Satan sembari menunjuk jempolnya ke arah dia sendiri. Akan tetapi setelah Lucifer menjawab bahwa dirinya yang melawan Satan, dengan cepatnya sang ular menyiksa Lucifer dengan menaik turunkan Lucifer. Setelah itu Lilith menanggapi perkataan Lucifer, omong kosong. Satan sama sudah menghilang selama berbulan-bulan lamanya. Dan apa kau juga jatuh dari ketinggian yang sama waktu itu? Lalu sembari menyentuh wajah Lucifer, Lilith berkata kembali, ya, kau sepertinya tidak berbohong soal dirimu seorang Archangel. Setelah itu dengan meremehkan Lucifer, Lilith berkata, ya karena kau sudah sadarkan diri, jadi nyahlah dari sini. Sembari ular itu melemparkan Lucifer dari ruangan itu. Kemudian sembari Lucifer keluar dari bar Lilith, Lucifer berkata, sial, apa-apaan dengannya. Lalu tak beberapa lama kemudian Lucifer pun melihat beberapa orang memancarkan aura demon pada tubuhnya. Kemudian Lucifer berkata, aku masih tidak punya tenaga, tapi aku bisa melihat kalau manusia dan demon hidup berdampingan di tempat ini, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Akan tetapi di saat Lucifer memperhatikan semua orang, tiba-tiba Lucifer ditabrak oleh lelaki berbaju putih, dan di sini Mimin memberi nama orang berbaju putih dengan nama si Ujang. Dan tak lama kemudian si Ujang itu bersembunyi di belakang Lucifer untuk meminta tolong. Tak beberapa lama kemudian 3 orang gangster pun datang dan orang berbaju hijau berkata, berhenti sialan, jangan pikir kau bisa pergi begitu saja setelah mengotori jaket Aniki. Jadi maaf, tapi kau harus menyerahkan orang itu padaku. Akan tetapi Lucifer hanya menanggapi dengan tersenyum mengerikan, dan tak lama kemudian Lucifer pun bertindak cepat menghajar ketiga gangster itu. Dan setelah menghajar para gangster, seraya menepuk tangannya, Lucifer berkata, wah, aku ternyata masih kuat, ya itu pun kalau lawannya manusia. Kemudian Lucifer pun berkata kembali sembari melihat si Ujang, yo bro, sekarang masalahnya sudah rebes. Jadi kau sudah. Sebelum melanjutkan perkataannya, Lucifer pun sangat terkejut. Ternyata si Ujang adalah seorang diamond. Dan tak lama kemudian si Ujang menyerang Lucifer, akan tetapi Lucifer dapat menghindarinya. Sial, kau ternyata salah satu dari mereka.
Lalu dengan menyeramkannya si ujang menanggapi, "Terima kasih sudah membantu. Mereka terlihat sedikit terlalu kekar untuk digunakan sebagai umpan." Setelah itu si ujang menyerang Lucifer dengan tentakel yang keluar dari tangannya, dan dengan seketika tangan Lucifer pun terlilit oleh tentakel si ujang. Kemudian Lucifer pun dipojokkan ke sebuah tembok dengan mengikat Lucifer dengan tentakel-tentakelnya. Dan dengan bersiap menyantap Lucifer, si ujang berkata, "Aku sungguh beruntung karena kau adalah seorang malaikat, dan karena aku sendiri ingin mencoba seperti bagaimana rasanya seorang malaikat kalau dimakan darah dan dagingnya." Setelah itu dengan raut muka terkejut Lucifer berkata, "Sial, sepertinya yang kuduga aku tidak bisa menang melawan seorang demon." Akan tetapi setelah Lucifer menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba cahaya malaikat di dalam dada Lucifer bersinar dengan terangnya. Setelah itu, setelah mengetahui kekuatan Lucifer sedikit demi sedikit, telah kembali dengan mudahnya Lucifer mencincang si ujang sampai tentakelnya terpotong kecil-kecil. Dan seraya jiwa malaikatnya telah kembali dengan tatapan bengisnya sembari bersikap seperti Catwoman, Lucifer pun menebas si ujang dengan skill Beast Cross. Dan seketika si ujang dihantam sebatan dari serangan Lucifer, dan kemudian si ujang wipe out. Setelah si ujang KO, keluar aura kuning dari si ujang, dan tak lama kemudian aura kuning itu melayang menghampiri Lucifer dan masuk ke dalam dada Lucifer. Dan terlihat Lucifer sangat terkejut setelah melihat fenomena itu. Setelah itu aura kuning itu berubah menjadi tulisan-tulisan bahasa kuno. Dan dengan cepatnya Lucifer memperhatikan tulisan itu, dan ia pun berkata, "Tunggu, tunggu, jangan menghilang dulu." Setelah memperhatikan tulisan itu, ternyata tulisan itu mempunyai arti. Rank Lucifer menjadi rank 5 dan memperoleh skill Stigma Acquisition atau kekuatan fisik. Setelah itu Lucifer berkata dengan kebingungan, "Apa-apaan itu?" Akan tetapi kebingungan Lucifer terhenti ketika si ujang belum mati. Dan setelah itu si ujang bergegas melarikan diri karena situasinya sekarang ia mengetahui bahwa nyawanya terancam. Akan tetapi Lucifer tanpa membiarkan si ujang melarikan diri, Lucifer pun mengejar si ujang. Tetapi di saat akan mengejar si ujang, Lucifer dihentikan oleh sebuah mobil yang berhenti di depan Lucifer. Setelah itu orang yang mengendarai mobil itu pun turun dengan gaya yang mencolok. Dan dengan kesalnya Lucifer berkata, "Woi Pak Tua, jangan ikut campur." Kemudian dengan udut jinggo di mulutnya, lelaki itu menjawab, "Astaga, aku pikir kau seorang preman, tapi ternyata kau si Archangel Lucifer. Tidak kusangka kau akan menjadi seperti ini." Setelah itu dengan tatapan kesalnya Lucifer menanggapi, "Aduh, pergi satu datang satu lagi. Dan kau berbicara seperti itu, kau mengenaliku." Lalu sembari memegang dadanya, Lucifer berkata kembali, "Sial, apa yang terjadi dengan tubuhku dan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini?" Ternyata orang yang memakai mobil itu bernama Marbas, dan ia juga adalah seorang demon kebijaksanaan. Setelah itu dengan mengejek Lucifer, Marbas berkata, "Jadi jika kau dapat mengalahkanku, aku akan mengatakan padamu apa yang sedang terjadi saat ini." Tanpa berpikir panjang, dengan sikap menantang, Lucifer menjawab, "Sungguh menarik, dan aku merasa seperti tak terkalahkan saat ini." Dan tak beberapa lama kemudian mereka berdua pun sudah bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Sementara itu tak beberapa jauh dari mereka berdua terlihat Lilith sedang menonton pertarungan mereka dengan santainya. Dan Lilith pun berkata, "Apa-apaan yang dilakukan orang itu?" Beralih kembali ke Lucifer yang akan siap bertarung, dan Lucifer pun berkata, "Woi Marbas, demon kebijaksanaan, aku pernah mendengar soalmu." Setelah itu Lucifer pun mengeluarkan skillnya, dan seketika aura merah muda menyelimuti Lucifer. Kemudian dengan memegang mukanya, Marbas menanggapi, "Ah, itu membuatku sangat senang mendengarnya." Setelah itu, sembari tersenyum, Marbas pun mengeluarkan skillnya melalui matanya yang seakan mengintip gerakan Lucifer. Dan tak lama kemudian, Lucifer pun melancarkan serangannya yang seakan menendang Marbas. Di saat menyerang, Lucifer berkata, "Karena aku telah mendapatkan kembali kekuatanku,
maka ini akan menjadi kemenanganku. Akan tetapi seakan mengetahui gerakan Lucifer, dengan mudahnya Marbas mengcounter serangan Lucifer seraya berkata, "Archangel Lucifer, kau memiliki kekuatan, teknik, dan strategi yang luar biasa yang telah kau gunakan untuk membantai para demon yang tak terhitung jumlahnya." Dan setelah serangan Lucifer dapat di-counter, Lucifer pun menyerang kembali dengan sakarannya. Akan tetapi Marbas pun tak mau tinggal diam, dan ia pun membalas serangan Lucifer. Dan kemudian dengan senyum mengejek, Marbas berkata kembali. Akan tetapi sebelum melanjutkan perkataannya, Lucifer pun ditahan oleh Marbas, dan lalu Marbas pun melanjutkan perkataannya kembali. "Namun kau kurang dalam hal kecepatan." Sehingga kejadian itu membuat Lucifer sangat terkejut. Lalu tanpa butuh waktu lama, Marbas pun langsung menjatuhkan Lucifer dengan mudahnya, sehingga membuat Lucifer sangat kesakitan. Akan tetapi di saat Lucifer berada di bawah, Lucifer pun tertawa sembari berkata, "Tetapi kau terlalu berfokus padaku." Dan tak lama kemudian sebuah reruntuhan gedung pun berangsur ambruk menimpa Marbas. Setelah itu Marbas pun tertimpa oleh reruntuhan gedung itu. Akan tetapi setelah itu Lucifer pun sangat terkejut kembali. Ternyata Marbas bisa menghindari reruntuhan gedung itu. Dan Marbas pun berkata, "Sial mobilku, kau sangat jahat Lucifer." Dan dengan kebingungannya Lucifer berkata, "Bagaimana kau bisa menghindari itu?" Lalu dengan menunjukkan skill matanya, Marbas berkata, "Dengan skill Demonic Eyes, mataku dapat melihat masa depan selama beberapa detik, sehingga aku dapat melihat segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga seranganmu tidak akan mengenaiku." Setelah Marbas mengatakan skill Demonic Eye, Lucifer pun dengan cepatnya ia mengeluarkan skillnya yang bernama Johannes Weapon Agdos. Lalu Lucifer pun berkata, "Kalau begitu coba yang ini." Lalu dengan rasa tidak percaya diri melihat skill yang dikeluarkan Lucifer saat ini, Marbas pun berkata, "Aku tidak yakin soal ini." Kemudian tanpa berpikir panjang, Marbas pun mengeluarkan Demonic Eye-nya kembali. Dan tak lama kemudian serangan Lucifer pun melesat ke arah Marbas. Akan tetapi serangan Lucifer dapat dihindari oleh Marbas. Tetapi serangan itu hanyalah sebuah pengalihan dari Demonic Eye Marbas, dikarenakan Demonic Eye hanya dapat melihat sebuah objek yang ada di depannya, tetapi objek di belakang penglihatan Marbas tidak dapat diprediksi oleh skill Demonic Eye. Sehingga setelah melihat kekurangan skill Demonic Eye, dengan mudahnya Lucifer dapat menghantam wajah Marbas dengan sangat kerasnya, sehingga Marbas pun terpental jauh oleh pukulan Lucifer. Lalu seraya menunjukkan kepalan tangannya, sembari tersenyum meledek, Lucifer berkata, "Tidak masalah jika tubuhku tidak dapat mengimbangi kecepatanmu, jadi kau jangan meremehkanku." Beralih ke Marbas dengan kesakitan memegang pipinya, Marbas berkata, "Au, rasanya pasti nyaman menjadi muda." Tapi sebelum melanjutkan perkataannya, Marbas pun mengubah tubuhnya menjadi wujud asli demon yang bernama Transken Nemelion. Lalu dengan wujud aslinya Marbas ia berkata, "Bukankah aku akan terlihat lebih keren jika aku merobek pakaianku juga?" Dan tak lama kemudian Marbas pun menyerang Lucifer dengan sangat cepat. Setelah itu serangan Marbas sudah menghampiri Lucifer, akan tetapi Lucifer dapat menahannya. Tetapi karena kekuatan Marbas yang berbeda saat ini, walaupun Lucifer dapat menahannya karena perbedaan kekuatan, Lucifer pun dapat dihempaskan oleh serangan Marbas, sehingga Lucifer pun membentur tong sampah. Kemudian setelah dapat menghempaskan Lucifer, dengan senyum meremehkan, Marbas berkata, "Teknik yang barusan itu, kau tidak dapat menggunakannya semaumu kan?" Akan tetapi senyum meremehkan Marbas seketika berubah menjadi terkejut setelah melihat Lucifer yang dapat bangkit kembali tanpa terluka. Setelah itu Lucifer pun dengan kesalnya ia berkata, "Rasanya sakit sialan." Kemudian Marbas pun menanggapi perkataan Lucifer, "Hahaha, aku menendangmu, mengira tendangan itu akan mengakhiri pertarungan ini. Tetapi kau ternyata lebih kuat dari kelihatannya. Jadi kalau begitu ayo kita buat ini menjadi semakin seru." Lalu dengan cepatnya Lucifer menerjang Marbas dengan tinju.
Kan tetapi setelah sampai di depan Marbas dan Lucifer meninjunya, dengan seketika Marbas pun menghilang dan berubah menjadi asap. Dengan kebingungan Lucifer mencari posisi Marbas dan ia pun berkata, "Kemana bajingan Marbas dia menghilang?" Dan tanpa disadari Lucifer, ternyata Marbas menyerang Lucifer dan membuat Lucifer sangat terkejut dan ia pun terluka oleh sebatan cakaran Marbas. Setelah itu, tanpa Lucifer sadari, ternyata Marbas sudah berada di belakangnya dan cakar Marbas pun sudah menggores leher Lucifer dan Marbas pun berkata, "Archangel of Dawn, kau disebut-sebut sebagai entitas yang kuat dan tak terkalahkan. Tetapi apa ini adalah kali pertamanya kau merasakan ketakutan dalam seumur hidupmu?" Tetapi dengan kesalnya Lucifer pun langsung menyerang Marbas dengan tinjunya seraya berkata, "Lepaskan bajingan." Akan tetapi Marbas pun dapat menghindari kembali dengan berubah menjadi asap. Ternyata skill kedua Marbas adalah skill Invisible Leon yang dapat tak terlihat. Beralih kembali ke Lucifer. Dengan kesalnya Lucifer pun berkata, "Sial." Dan kemudian Lucifer pun diserang kembali. Kini punggung Lucifer menjadi sasaran Marbas sehingga Lucifer pun mengerang kesakitan, dan setelah itu Lucifer pun berlutut karena seolah-olah ia menyerah akan serangan Marbas. Tapi di sela-sela itu Lucifer pun sedang menyusun strategi mengcounter skill Marbas. Dan tak lama kemudian Marbas pun keluar menghampiri Lucifer seraya berkata, "Akhirnya kau tumbang juga. Aku berjanji akan memberi informasi jika kau menang. Tapi, oh iya, jika aku menangkan, kau harus ganti rugi atas kerusakan mobilku, oke?" Akan tetapi tanpa disadari Marbas, Lucifer sudah menyiapkan cakarannya untuk menyerang Marbas. Dan setelah itu Lucifer pun menyerang Marbas, tetapi Marbas dapat menghindarinya dengan mengelak dari serangan Lucifer. Dan sembari meremehkan serangan Lucifer, Marbas berkata, "Sudah kubilang, seranganmu tidak akan mengenaiku." Beralih kembali ke Lucifer dengan menunjuk Lucifer berkata, "Dunia manusia, aku pernah datang ke sini sebelumnya. Kalau tidak salah pada saat zaman Kekaisaran Romawi. Di sini sepertinya ada perbedaan budaya." Tapi sebelum menyelesaikan perkataan Lucifer, ternyata Fire Hydran hancur oleh serangan Lucifer. Ternyata Lucifer bukan menyerang Marbas, tetapi menyerang Fire Hydran dan membuat air keluar dari Fire Hydran itu dan membuat hujan buatan sehingga Lucifer dapat mengetahui keberadaan Marbas. Setelah itu sembari menggunakan Invisible Leon, Marbas pun berkata, "Ternyata begitu, dengan menghancurkan Fire Hydran, kau akan dapat mengetahui keberadaanku." Tetapi tanpa disadari Marbas, strategi menghancurkan Fire Hydran itu bukan tujuan asli dari Lucifer. Tetapi percikan air itulah strategi utama Lucifer, karena apabila skill Demonic Eye digunakan untuk melihat objek terlalu banyak, itu dapat mempengaruhi beban dari skillnya dan akan berdampak kepada penggunanya. Setelah itu kembali ke Marbas dengan sangat terkejut atas perkataan Lucifer bahwa Lucifer sudah mengetahui keberadaannya. Marbas pun langsung menggunakan skill Demonic Eye, tetapi setelah itu Marbas pun sangat kesakitan oleh dampak skillnya yang digunakan terlalu berlebihan. Dan dengan cepatnya Lucifer menendang dagu Marbas dan sehingga membuat Marbas terjungkal sembari mengeluarkan seteguk marjan stroberi dari mulutnya. Kemudian dengan senyum meremehkan Lucifer berkata, "Demonic Eye-mu itu sepertinya tidak melihat terlalu jauh ke masa depan." Setelah itu Lucifer pun sangat terkejut kembali setelah tulisan bahasa kuno muncul dan lalu masuk ke dada Lucifer. Lalu dengan kebingungan Lucifer berkata, "Ini lagi." Sedangkan tulisan bahasa kuno itu tertulis, "Stigma Acquisition naik ke rank 15. Kemudian dengan meresap bahasa kuno itu, Lucifer pun dengan kesakitan ia memegang matanya. Dan tak lama kemudian Lucifer pun dapat mengeluarkan skill Demonic Eye seperti Marbas. Ternyata Lucifer saat ini mempunyai skill seperti mengcopy skill orang lain setelah dapat mengalahkannya. Kemudian Marbas pun bergumam setelah melihat Lucifer mendapatkan stigmanya. "Sudah kuduga kau mendapatkan stigmaku Demonic Eye." Setelah itu Marbas pun menjelaskan
bahwa aku ingin memastikan sesuatu. Jadi aku kalah dengan sengaja, dan yang sedang kau lihat sekarang adalah beberapa detik di masa depan dan semua kemungkinan yang ada di sana. Dan aku pun awalnya merasa pusing setelah mendapatkan stigma itu. Dan sekarang kau coba katakan kata kunci untuk menonaktifkan demonic eye, yaitu Taugsek. Dan tak lama kemudian Lucifer pun mengucapkan perkataan dari Marbas, Taugsek. Setelah itu tubuh Marbas pun menjadi berbayang, dan seketika Lucifer terkejut dan ia berkata, ia menghilang. Setelah itu Marbas menanggapi keterkejutan Lucifer. Begitulah cara mematikannya. Kemudian dengan menunjuk kepalanya yang seolah Marbas seorang yang mengetahui segalanya, ia pun menjelaskan bahwa selain stigma demonic eye melihat masa depan untuk beberapa detik, ternyata demonic eye pun dapat mengumpulkan informasi dengan skill itu. Sehingga Marbas pun mempunyai julukan sebagai Omniscience Demon atau pengumpul informasi. Setelah itu Marbas pun menatap Lucifer. Karena itulah aku bisa mengetahui bahwa kau mempunyai sesuatu yang disebut warisan Kai. Dan dengan bingungnya Lucifer menanggapi perkataan Marbas. Warisan Kai, apa-apaan itu? Lalu sebaris seakan bangun, Marbas pun berkata kembali, ya jangan dibicarakan di sini. Bagaimana kalau kita bicarakan di tokoku? Kemudian Marbas pun menyadari bahwa Lilith sudah berada di dekat mereka. Dan Marbas pun berkata kembali, woi Lilith, kau juga ikut. Kenapa kau begitu cemas? Setelah itu Lilith pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, apa cemas katamu? Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku hanya menonton untuk memastikan kau tidak menghancurkan mainan baruku. Lalu dengan kebingungannya sembari menunjuk dirinya sendiri, Lucifer menanggapi perkataan Lilith. Woi, kau tidak seharusnya memanggilku mainan kan? Setelah itu scene pun beralih di suatu bar yang terlihat dipenuhi pengunjung. Dan terlihat demon menunjukkan wujud aslinya. Dan scene pun beralih ke Lucifer kembali. Dengan bingungnya Lucifer berkata, sungguh para demon di sini, dan minum-minum sambil menunjuk wujud asli mereka semuanya. Lilith menanggapi, ya itu wajar karena tempat ini dikelola oleh Marbas. Kemudian scene pun beralih ke Marbas. Dengan santainya sembari menatap Lucifer, Marbas berkata, jadi sekarang kita mulai dari mana? Oh iya, apa kau tahu ayahmu menciptakan dunia ini? Sembari diobati oleh Lilith, Lucifer menjawab, ya aku tahu. Kemudian Marbas melanjuti perkataannya, bahwa sesuatu yang katanya telah ada sejak zaman purbakala, bahkan sebelum dunia diciptakan, itulah namanya Kai. Jadi menurut tebakanku dia adalah semacam Tuhan, dan katanya dia meninggalkan 3 warisan, yaitu pertama pedang suji, kedua mantel bij, ketiga batu gaje. Kemudian dengan bingungnya atas penjelasan Marbas, Lucifer menanggapi, dan yang kau maksud yang ada di dalam tubuhku adalah batu, entah apa itu namanya. Dengan cepatnya Lilith menjawab, batu gaje, jadi ingat itu, bodoh. Kemudian Lucifer pun melanjutkan perkataannya, terus apa yang akan terjadi sekarang? Lalu dengan entengnya Marbas menjawab, kalau itu aku tidak tahu. Setelah mengetahui jawaban Marbas yang tidak tahu, dengan bingungnya Lucifer menanggapi, hah? Akan tetapi kebingungan Lucifer berubah menjadi marah dan kesal sembari menunjuk Marbas. Sialan kau, padahal tadi kau sok berlaga ini itu. Kemana itu semua sekarang Pak Tua? Lalu Marbas pun menanggapi, brengsek, itu cerita sebelum dunia diciptakan. Jadi aku tahu tentang itu saja sudah hebat, dasar bocah tengik. Lalu Lilith pun menengahi pertikaian Lucifer dan Marbas, sembari memanggil pelayan yang lewat. Namun kau bukan sepenuhnya tidak tahu kan? Dan selain itu, bukankah kau bilang ingin memastikan sesuatu? Lalu dengan sorotan serius Marbas menjawab, ya, batu gaje dapat menduplikasi dan mengakumulasi stigma musuh yang dimiliki lawan. Sembari mengambil minum, Lilith menanggapi, tapi aslinya setiap orang hanya punya satu stigma masing-masing kan? Kemudian Marbas pun membenarkan perkataan Lilith, tapi karena ada batu gaje di dalam dirimu. Sebelum melanjutkan perkataannya, dengan sangarnya Lucifer memotong perkataan Marbas. Jadi semakin banyak aku bertarung, aku akan semakin kuat kan?
Tetapi Lilith menambahkan perkataan Lucifer dengan mengejeknya. Jadi kau mau bertarung? Apa kau marah karena kena tindas? Lucifer menanggapi, tidak juga. Jadi terima kasih karena kau sudah menyelamatkanku. Setelah itu Lucifer pun bergegas pergi dari tempat perbincangan seraya berkata, aku akan pergi menghajar beberapa orang jahat. Kemudian Lilith bersantai sembari menatap Lucifer. Ia berkata, ah, dia sudah pergi. Lalu dengan kesalnya Marbas menanggapi, kita belum selesai bicara dasar bodoh. Sementara itu beralih di tengah-tengah para demon yang sedang berkumpul di bar. Seketika ada seseorang berkata, woi demon. Dan setelah itu para demon pun mengalihkan pandangannya ke arah suara tersebut. Ternyata orang yang memanggil itu adalah Lucifer. Kemudian seraya menantang dan meremehkan, Lucifer berkata, beraninya kalian berbaur dalam dunia manusia. Aku adalah salah satu Archangel Amatsu kami. Lucifer sama, siapapun yang merasa jago maju sini. Setelah mendengar Lucifer meremehkan mereka, dengan marahnya mereka berkata, Archangel Lucifer, oh malaikat, kau terlalu meremehkan kami, jadi biar kami tunjukkan kekuatan kami. Dan tak beberapa lama kemudian para demon yang berada di bar itu pun dengan serentak menyerang Lucifer secara bersamaan. Dan Lucifer pun dengan cepatnya mengeluarkan skillnya dan merubah auranya menjadi sebuah sabit. Lalu Lucifer pun tak lupa mengaktifkan Demonic Eye-nya. Sehingga dengan mengkombinasikan Demonic Eye dan skill membuat Lucifer menjadi sangat OP dan dengan mudahnya Lucifer menebas para demon itu. Setelah itu dengan seorang demon yang meloncat sembari mengeluarkan skillnya, akan tetapi serangan itu dapat ditahan oleh sabit aura yang Lucifer gunakan. Dan tak lama kemudian karena serangan demon itu dapat ditahan, terciptalah sebuah ledakan yang cukup besar sehingga membuat sabit aura Lucifer hancur. Setelah itu dengan mendecakkan lidahnya sembari melihat sabit auranya hancur, Lucifer pun mengingat tentang batu gaje yang dapat mengkopi skill lawannya. Kemudian Lucifer pun mengingat bahwa si Ujang yang sudah Lucifer copy. Dan tak perlu berlama-lama lagi, Lucifer pun mengaktifkan skill dari batu gaje. Sehingga tangan kiri Lucifer pun berubah menjadi hitam dan mengeluarkan cakar-cakar yang sangat tajam. Akan tetapi tanpa memberi Lucifer bersantai, seorang demon pun bergegas menyerang Lucifer. Tetapi serangan itu dapat di-counter oleh Lucifer dan dengan mudahnya Lucifer menghempaskan demon itu hanya dengan satu kali hempasan. Setelah itu para demon pun seakan tidak terima pembantaian yang dilakukan Lucifer. Mereka pun langsung mengelilingi Lucifer seraya berkata, dasar Archangel, Lucifer bajingan. Akan tetapi dengan senyum mengerikannya Lucifer pun menanggapi, dasar epik rendahan. Dan tak lama kemudian Lucifer pun membantai semua para demon dengan sangat mudahnya. Setelah itu bahasa kuno pun muncul kembali dan tertulis bahwa Lucifer naik ke rank 18 dan stigma acquisition tercapai sebagai berikut. Magic with Bullet, Poisonous Hand, ketahanan serangan mental, Evil Eye, Demonic Balance, Cure, Freeze, dan Leave. Dan setelah mengetahui stigma yang diperoleh, Lucifer pun tertawa dengan seramnya, dengan muka diselimuti dengan saus tomat yang pekat. Setelah itu dengan menatap lengannya, Lucifer berkata, tenagaku sudah sedikit pulih walau tidak sekuat dulu. Akan tetapi di saat menatap lengannya, Lucifer pun mengingat kembali di saat ia ditusuk oleh Mikail. Dan lalu muncul sesosok Mikail dalam ingatannya, sehingga membuat Lucifer menjadi sangat kesal mengingatnya. Dan setelah itu Lucifer pun sekarang benar-benar sudah tidak dapat menahan diri lagi. Dan sekarang Lucifer akan pergi mencari Mikail. Tetapi di saat Lucifer mau pergi, Lilith pun berkata, hei, kau mau kemana? Lalu dengan raut kesalnya Lucifer menjawab, pergi mencari Mikail dan menghajarnya habis-habisan. Setelah itu Lilith menanggapi, Mikail, dia yang mengkhianatimu. Bukankah kalian berdua berteman? Kemudian sembari membelakangi Lilith, Lucifer menjawab, dulu iya, ya kurasa aku terlalu percaya padanya. Lalu Lucifer pun berkata kembali sembari membayangkan pengkhianat Mikail. Dan bajingan itu mengkhianatiku. Sebelum aku sadar, aku sudah kehilangan sayap dan kekuatanku. Lalu dengan memasang wajah kesalnya, Lucifer menambahkan perkataannya,
Jadi aku tidak akan puas sebelum memukulnya sekali. Setelah itu mereka secara serentak sembari melihat Lucifer, Lilith, dan Marbas menanggapi. Dia ditusuk tapi sudah puas hanya dengan satu pukulan. Lalu Lilith pun berkata, namun aku belum pernah dengar tentang malaikat yang mengkhianati sesamanya. Kemudian Marbas menanggapi, bisa jadi pengkhianatan Archangel, hilangnya Satan, dan kemunculan warisan Kai, tampaknya semuanya memiliki suatu hubungan. Setelah itu Lucifer pun ikut nimbrung dari percakapan Lilith dan Marbas, seraya berkata, "Hai Pak Tua Marbas, apa kau tahu cara untuk kembali ke surga?" Dan dengan sedihnya Marbas pun menanggapi perkataan Lucifer, "Bisakah kau berhenti memanggilku Pak Tua? Aku tersinggung tahu, lagi pula bukankah kau seharusnya lebih tahu tentang itu daripada demon seperti kami?" Dengan berkeringat dingin dan kebingungan Lucifer menjawab, aku tidak tahu apa-apa dan aku sudah ratusan tahun sejak aku terakhir ke sini." Setelah itu sembari mengangkat Lucifer dengan merubah rambutnya, Lilith menanggapi kebingungan Lucifer, "Apa kau kehilangan kecerdasanmu bersama sayapmu?" Dan tak lama kemudian setelah menutup teleponnya, Marbas menambahkan, "Bagaimanapun juga tampaknya kau tidak perlu kembali ke surga, karena aku baru dapat informasi kalau ada malaikat yang ditangkap di Ostander." Kemudian dengan semangatnya setelah mendengar informasi dari Marbas, Lucifer berkata, "Itu dia, bawa aku ke sana sekarang juga." Sembari memasukkan ponselnya kembali, Marbas menanggapi, "Hei Lucifer, sebaiknya kau curiga, apalagi waktunya terlalu pas. Selain itu, aku bukan sopirmu. Setidaknya dapatkan mobilmu sendiri." Dengan wajah bodohnya dan ketidaktahuannya, Lucifer menanggapi, "Apa itu mobil?" Seraya meninggalkan Lucifer yang sedang kebingungan, Marbas pun menyadari sesuatu dan ia pun berkata, benar, aku baru ingat." Setelah itu Lilith menambahkan, "Kedengarannya seru mengajari malaikat yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang tidak boleh dilakukan." Kemudian waktu pun berpindah di suatu tempat, terlihat sebuah mobil bergaya klasik berjalan dengan cepatnya. Ternyata di dalam mobil itu terdapat Marbas yang sedang menyetir dan Lilith berada di samping Marbas dan sedangkan Lucifer berada di belakangnya. Sembari melirik Marbas, Lilith pun berkata, "Berapa jauh lagi sampai di Ostander?" Lalu dengan udut di mulutnya, Marbas menjawab, 200 mil lagi, tapi dengan sayangku ini seharusnya kita sampai sekitar 2 jam lagi." Setelah mendengar perkataan Marbas sembari santai di belakang, Lucifer berkata, "Mobil benar-benar cepat dan manusia memang punya barang yang keren dan luar biasa." Kemudian sembari mengendarai mobilnya, Marbas menambahkan, "Benar kan, aku langsung jatuh cinta pada alkohol, rokok, dan film setelah aku datang ke sini." Lalu kembali lagi ke Lucifer. Sembari melihat ke atas, ia berkata dengan terkejut, "Wah, itu burung." Dengan cepatnya Lilith menjawab, "Itu pesawat bodoh." Setelah itu sembari masih menatap pesawat, Lucifer berkata kembali, "Oh, pesawat. Ini pertama kali aku melihatnya secara langsung." Kemudian Lilith menanggapi kembali, "Apa kau tahu tentang pesawat?" Dengan berlagak sok tahu, Lucifer menjawab, "Iya dulu, Mikail sering bilang, manusia akhirnya belajar untuk terbang." Akan tetapi setelah mengingat Mikail kembali, Lucifer pun dengan sorot kesalnya berkata, "Oh iya, bajingan itu. Selama ini memberitahuku segala hal tentang bumi dan mengoceh terus-menerus tentang hal yang bahkan tidak aku tanyakan padanya." Sementara itu mengabaikan Lucifer yang masih mengoceh tentang Mikail, dan dengan terherannya Marbas menanggapi ocehan Lucifer, Kalau begitu, rekan-rekan macam apa yang kau punya ketika melawan Satan?" Dan wajah seperti Marbas, Lilith pun menambahkan, "Kayaknya dia menghancurkan dirinya sendiri." Lalu dengan tatapan menindasnya, Lucifer menanggapi, "Meskipun aku berutang pada kalian, tapi aku tidak akan menjual teman-temanku pada demon." Lalu Marbas pun menjelaskan, "Oh tidak, informasi tentang kemampuan bertarung Archangel sudah lama bocor. Yang aku ingin tahu adalah orang-orang macam apa mereka dari sudut pandangmu." Setelah itu Lucifer pun menjelaskan teman-temannya sembari membayangkan mereka. Orang yang terlihat tangguh dan menggendong naga, dia adalah Gabriel.
dan dia orang bodoh yang keras kepala dan tidak fleksibel. Lalu orang yang mengendalikan heksagram di tangannya yaitu Uriel, si pendiam, jadi aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sedangkan orang yang penuh senyum dan sebagai healer ia adalah Rafaela, seorang penyembuh. Jadi dia selalu berdiri di belakang aku dan Mikael dan dia orang yang manis dan menggemaskan. Setelah mendengar penjelasan Lucifer tentang teman-temannya, Marbas pun melanjutkan bertanya kalau Mikael. Dengan tatapan serius dan kesalnya Lucifer pun hanya bisa terdiam sesaat. Lalu dengan kesalnya Lucifer pun menjawab, dia bisa terbang lebih cepat dari siapapun dan aku kesal tentang itu. Soalnya hanya dia yang tak bisa kutandingi dan juga satu-satunya yang bisa bertarung seimbang denganku. Dan aku juga yakin kesetiaannya pada sang bapa lebih kuat dari siapapun. Lalu tak beberapa lama kemudian sembari memikirkan kecepatan Mikael, Lucifer berkata, memang benar, mobil memang cepat, tapi Mikael lebih cepat lagi. Setelah itu dengan nada mengejek, Lilith pun menanggapi perkataan Lucifer. Hei, kau kedengarannya seperti mencintainya. Bukankah kau akan menghajarnya nanti? Ah, ini menjadi tidak seru. Sedangkan Marbas mendapatkan ejekan Lilith terhadap Lucifer. Hentikan Lilith, mereka berbeda dengan demon seperti kita. Malaikat itu makhluk yang sensitif. Lalu dengan menahan kesalnya dan menahan malu atas tanggapan mereka berdua, Lucifer berteriak, diam, kalian semua berisik sekali dan seharusnya aku tidak mengatakan itu semua. Setelah itu sembari menatap Lucifer, Lilith pun berkata kembali, jangan marah, kukira kau ditusuk karena kalian memang dari awal tidak akrab. Akan tetapi Lucifer menanggapi perkataan Lilith dengan hanya termenung terpaku, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tak beberapa lama kemudian ketermenungan Lucifer dialihkan oleh sesosok bayangan menutupi Lucifer, sehingga membuat Lucifer terkejut. Akan tetapi Marbas pun sudah menyadari kedatangan sesosok bayangan itu dan ia pun berkata sembari melirik asal dari bayangan itu, apakah kau tahu kalau kau sekarang terkenal? Seakan mengabaikan perkataan Marbas, Lucifer pun berkata bahwa sesosok besar di atasnya adalah pesawat, sehingga dengan cepatnya Lilith menanggapi perkataan Lucifer. Kau hanya ingin menggunakan kata yang baru kau pelajari kan? Kemudian Lilith pun menjelaskan sesosok di atasnya yaitu adalah Chaim dan ia pun menyapa, hai Chaim, lama tidak bertemu. Kemudian Marbas pun berteriak kepada sesosok besar yang terbang itu yang bernama Chaim. Hei Chaim, kami sedang terburu-buru sekarang. Setelah itu Chaim pun menanggapi perkataan Marbas. Hai Lilith, Marbas, kenapa kalian membawa makhluk seperti itu? Dia adalah Archangel Lucifer, jadi aku tidak bisa membiarkan kalian lewat. Dan tak beberapa lama kemudian Lucifer pun menanggapi ancaman Chaim seraya berkata, benarkah? Lalu dengan cepatnya Lucifer pun bergegas menyerang Chaim yang berada di udara. Lalu sembari menyerang Lucifer berkata kembali, ayo main sebentar dengan malaikat ini. Sementara itu Lilith meneriaki Lucifer yang akan bertarung. Hai Lucifer, jika kau merobek bajumu selanjutnya adalah bulu babi. Setelah itu sembari menyerang Chaim, Lucifer pun menjawab dengan polosnya, bulu babi apa itu? Lalu dengan tertawa dan mengejek serangan Lucifer, Chaim menanggapi serangan Lucifer. Kukuku, yang barusan itu hanya goresan saja. Dan dengan santainya Lucifer berkata, apa? Asal kena sudah cukup. Setelah itu tanpa Lucifer sadari bahwa kini Lucifer tidak dapat terbang karena tidak mempunyai lagi sayap. Dengan terkejut sembari berpikir sesaat kondisinya sekarang yang tidak bisa terbang, ia baru menyadarinya. Namun itu tidak dapat membantu buat ia terbang dan dengan konyolnya sembari berkata, apa? Lucifer pun terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Sementara itu Lilith dan Marbas hanya dapat melihat kekonyolan yang dibuat Lucifer yang jatuh dari udara. Setelah itu dengan raut wajah tidak percaya ia pun berkata, seriuskah ini? Jadi aku masih belum bisa terbang. Lalu sembari memperhatikan Lucifer, Marbas berkata, jadi yang barusan itu stigma Livia. Kalau begitu itu hanya lompatan yang bagus.
Kemudian Lilith menambahkan, tampaknya kekuatannya belum cukup pulih untuk terbang. Akan tetapi setelah itu seraya tidak memperdulikan kondisinya sekarang, Lucifer masih memikirkan perkataan Lilith dan Lucifer berkata sembari melihat Lilith, Jadi apa itu bulu babi? Lalu dengan kesalnya Lilith menjawab, kau lebih peduli tentang itu. Harusnya kau berpikir, kau masih belum bisa terbang. Jadi bagaimana kau akan melawan Caim? Sementara itu dengan mengejek kembali Lucifer yang tidak bisa terbang, Caim berkata, hahaha, ada Archangel yang merangkak di tanah. Apa kau benar-benar jatuh barusan? Archangel, lu. Sebelum melanjutkan perkataannya dengan tanpa Caim sadari, keluar benjolan-benjolan berwarna ungu seperti racun keluar dari Caim. Dan seketika membuat Caim mati secara mengenaskan. Ternyata cairan berwarna ungu itu adalah dampak dari skill Lucifer yang bernama Poisonous Hand. Setelah itu dengan berhasil membunuh Caim, seorang burung, Lucifer pun berpikir bahwa ia dapat stigma yang membuatnya terbang dengan cepat. Akan tetapi harapan Lucifer pupus. Setelah mengetahui stigma yang ia dapat adalah nail hardening atau pengeras kuku. Setelah itu dengan kesalnya Lucifer berkata, kenapa bukan penerbangan kecepatan cahaya atau semacamnya? Kau burung kan? Lalu Marbas menanggapi kekesalan Lucifer dengan raut wajah anehnya. Memangnya burung bisa terbang dengan kecepatan cahaya? Kemudian Lilith pun menambahkan perkataannya seraya menenangkan Lucifer. Itu tidak penting kan? Dan ku dengar cakar Caim bisa memotong apapun. Akan tetapi bukan menenangkan Lucifer atas perkataan Lilith, tetapi membuat Lucifer menjadi semakin kesal dan dengan tatapan seriusnya Lucifer berkata, bagaimana kalian bisa tidak peduli tentang sesama kalian dibunuh? Bukankah seharusnya kalian paling tidak mencoba menghentikanku? Setelah itu sambil melirik ke arah masing-masing, mereka berdua menanggapi perkataan Lucifer. Hanya bisa terdiam terpaku sejenak. Akan tetapi setelah itu dengan tersenyum mengejek mereka menjawab secara serentak, tidak juga. Ingat, kami kan demon dan kami berbeda dengan Archangel yang sensitif. Setelah itu dengan rona merah di wajah Lucifer dan merasa malu atas jawaban Lilith dan Marbas, ia pun berkata, apa? Lalu dengan kesalnya Lucifer berkata kembali, jadi aku benar-benar ingin memukul kalian berdua. Dan Marbas menanggapi, hei, pikirkan siapa yang akan menyetir jika aku mati. Lalu Lilith pun menambahkan, lalu siapa yang akan membelikanmu pakaian-pakaian itu? Lalu dengan kesalnya Lucifer pun menanggapi semua jawaban mereka berdua yang masuk akal setelah memikirkan kondisinya yang sekarang sangat menyedihkan. Setelah itu mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya kembali setelah sempat tertahan oleh demon Caim. Namun dengan mudahnya Lucifer dapat mengalahkannya. Akan tetapi tak beberapa lama kemudian Lucifer pun berkata, aku bosan. Awalnya ini seru, tapi dari tadi pemandangannya tidak berubah. Lalu dengan cepatnya Lilith menanggapi perkataan Lucifer yang kebosanan. Palingan ini baru 2 jam, lalu apa yang kau lakukan untuk menghabiskan ribuan tahunmu dahulu? Dengan santainya Lucifer menjawab, baku hantam dengan demon. Lalu Lilith pun berkata kembali, tapi kita seharusnya sudah dekat ke teritori milik Satanachia di Ostander. Lalu sembari memperhatikan kondisi area kota Satanachia yang ketat, Marbas menjawab, ya betul, dan si Satanachia itu dia sudah menutup seluruh kotanya sejak dia menangkap Mikhail. Lalu Lilith pun menambahkan perkataan Marbas, dan repot jika kotanya ditutup karena aku sudah mencoba untuk menyelinap masuk tapi aku menyerah. Setelah itu Marbas menanggapi perkataan Lilith sembari membayangkan sosok lelaki di belakangnya. Untungnya Satanachia adalah abangku, dan jika kita tidak membuat masalah, aku yakin dia mengizinkan kita melihat Mikhail. Di sini Mimin akan menjelaskan bahwa abang-abangan di sini bukan abang kandung, tetapi lebih mirip seperti bos. Oke, lanjut.
Akan tetapi setelah berbicara panjang lebar, Marbas baru menyadari bahwa Lucifer tidak menanggapi perkataannya. Lalu Marbas pun berkata kepada Lucifer, "Woi Lucifer, apa kau mendengarkanku?" Tanpa menghiraukan perkataan mereka berdua, Lucifer hanya terdiam terpaku seraya melihat ke lain sisi dari mobilnya. Ternyata Lucifer tidak menanggapi perkataan mereka berdua karena tatapan Lucifer teralihkan oleh kedua anak kecil yang diikat di mobil sebelah mobil Marbas. Lalu kedua anak itu menatap Lucifer seraya tatapan itu berkata, "Tolong aku." Setelah itu dengan tatapan serius dan karena Lucifer seorang malaikat, jadi tak perlu berpikir panjang, Lucifer pun bergegas menolong kedua anak itu. Akan tetapi tanpa Marbas ketahui, Lucifer sudah bertindak menolong kedua anak itu. Dengan santainya, Marbas menjelaskan kondisi kedua anak itu, bahwa kurasa itu persembahan untuk Satanasia atau semacamnya. Jadi, kau dengar, jangan pernah macam-macam dengan itu Lucifer. Setelah menjelaskan dengan seksama agar tidak berulah dengan Satanasia, Lucifer terlebih dahulu sudah menghancurkan mobil yang membawa kedua anak kecil itu. Kemudian dengan santainya Lucifer kembali ke mobil Marbas dengan membawa kedua anak itu. Akan tetapi dengan berkeringat dingin, Marbas hanya bisa melihat kejadian itu tanpa bisa berkata apapun. Setelah itu kembali lagi ke Lucifer yang sudah menolong kedua anak itu. Sambil melepaskan ikatannya, Lucifer berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Lalu dengan imutnya kedua anak itu menjawab, "Ya, kami baik-baik saja." Kemudian sambil mengangkat anak laki-laki masuk ke mobil, Lucifer pun berkata kembali, "Mana orang tua kalian?" Lalu dengan termenung anak laki-laki menjawab, "Aku tidak ingat." Sementara itu Marbas pun sangat khawatir sambil berkata, "Hei, hei, hei, tunggu dulu." Akan tetapi dengan cantiknya Lilith menambahkan, "Aku lupa kalau melindungi anak-anak adalah sifat alami malaikat, dan Marbas, kau tahu kan kau akan dibunuh jika mencuri barang dari demon rank tinggi." Setelah itu Marbas pun menghampiri Lucifer seraya berkata dengan kesalnya, "Bawa anak-anak itu cepat pergi, karena aku tidak bisa mengambil resiko mengurus kalian mulai sekarang. Dan jika kau tidak melakukan apa-apa, aku bisa saja mempertemukanmu dengan Mikael secara damai. Namun sekarang aku tidak bisa lagi melakukannya, karena kau telah mengganggu persembahan Satanasia." Akan tetapi seraya menghiraukan perkataan Marbas, Lucifer berkata dengan santainya, "Bukankah kita memang seharusnya menolong anak-anak?" Lalu dengan berteriak, Marbas menanggapi, "Apa kau mau menerobos masuk sambil menggendong dua anak itu?" Sementara itu, Lilith pun melerai perkataan Marbas setelah melihat bawahan Satanasia lainnya mendekat ke arah mereka. Lalu Lilith berteriak dengan rasa khawatir, "Hei, cepatlah! Bawahan-bawahan Satanasia lainnya sedang menuju ke sini. Jadi apa yang harus kita lakukan?" Setelah itu dengan berpikir keras, Marbas pun terdiam sejenak dan tak lama kemudian akhirnya Marbas menemukan jalan keluarnya. Lalu Marbas pun berkata kembali kepada Lucifer dengan serius, "Kau mau bertemu Mikael kan?" Lucifer menjawab, "Ya." Kemudian Marbas pun melanjutkan perkataannya, "Lalu kau juga mau menyelamatkan anak-anak ini? Kalau begitu bisakah kau diam-diam bantu aku?" Dengan mendecak lidahnya, Lucifer menjawab kembali perkataan Marbas, "Cih, baiklah." Dan tak lama kemudian Lucifer pun dijatuhkan oleh Marbas, dan sekarang posisi Marbas berada di atas tubuh Lucifer. Setelah itu dengan kesalnya Marbas pun berkata, "Baiklah, kalau begitu jadilah anak baik sekarang." Ternyata jalan keluar Marbas adalah menangkap Lucifer untuk menghadap ke bosnya dan agar mudah masuk ke kota Satanasia. Kemudian scene pun berpindah, terlihat Lucifer telah ditangkap oleh Marbas, dan terlihat juga kondisi Lucifer dengan tangan diikat dan mulutnya pun disumpal dengan sebuah tali. Setelah itu terlihat seseorang berkata, "Kau menangkap malaikat yang mencoba mencuri persembahanku." Ternyata seseorang itu adalah Satanasia, bos dari Marbas, dan Satanasia berkata kembali, "Biasanya aku tidak akan repot-repot menunjukkan wajahku sama sekali, namun tampaknya kau membawa oleh-oleh yang bagus, Marbas."
Setelah itu Marbas menanggapi perkataan tuannya. Orang ini kuat, tidak seperti penampilannya. Apa ini sesuai dengan seleramu? Setelah itu sembari menekan kepala Lucifer, Marbas pun membisikkan sesuatu. Tenanglah, ini hanya sandiwara. Aku juga harus menjaga posisiku dari awal. Ini salahmu sendiri. Jika kau tidak melakukan apa-apa, kita tidak akan perlu melakukan semua hal ini. Kemudian Lucifer menanggapi, aku juga tahu, tapi ini sangat menyebalkan. Lalu Marbas pun berkata kembali, karena ini sudah jadi begini, kau harus menang melawan Satanacia atau kau tak akan bisa bertemu dengan Mikhail. Sembari mengeluarkan tentakel dari tubuhnya, ia berkata, mangsa yang menarik, malaikat yang lain sudah mengkristalisasi dirinya sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Paling tidak yang ini kelihatannya punya nyali. Jadi aku suka orang-orang yang kuat. Dan tak lama kemudian ikatan mulut Lucifer pun dilepaskan oleh tentakel Satanacia. Setelah itu Satanacia berkata kembali setelah melepaskan ikatan mulut Lucifer, kekuatan adalah segalanya di bentengku, jadi tunjukkan kekuatanmu padaku, hai malaikat. Dan tak lama kemudian Lucifer pun melepaskan ikatan tangannya. Dan sembari mengeluarkan kekuatannya, Lucifer berkata, tidak perlu kau suruh, niatku memang begitu. Lalu dengan cepatnya Satanacia menyuruh ketiga anak buahnya menyerang Lucifer. Dan di sini anak buahnya yang berbentuk demon serigala bernama Amon, lalu orang bertopi bernama Barbatos, dan orang berwujud burung hantu bernama Frustras. Setelah mendengar perintah bosnya, ketiga bawahan itu langsung menyerang Lucifer. Sementara di sisi lain terlihat Marbas, Lilith, dan kedua anak itu bergegas pergi dari area pertempuran. Lalu dengan khawatir Marbas berkata, ayo kita kabur. Sedangkan Lilith sendiri sembari berlalu pergi, ia pun berkata, apa dia akan baik-baik saja? Lalu Marbas menjawab, entahlah, jika kita tertangkap, kita juga tidak akan pernah lepas dari hukumannya. Kemudian Sin pun beralih kembali ke MC kita. Terlihat Lucifer sudah mengaktifkan demonic eye-nya dan ia pun berkata sembari tersenyum. Akhirnya situasinya mulai menarik. Dan tak lama kemudian Amon pun menyerang Lucifer dengan seakan menggigit Lucifer dengan mulutnya. Akan tetapi Lucifer dengan cepatnya menutup mulut baud Amon. Setelah itu Amon pun dihempaskan Lucifer dengan mudahnya sampai terjatuh keras di tanah. Setelah itu seakan ingin membereskan ketiga kroco itu dengan tidak memberi kesempatan Amon bangkit, Lucifer langsung menyerang Amon dengan puluhan aura pedang Lucifer, sehingga sebagian aura berbentuk pedang menancap di tubuh Amon. Dan dengan itu Amon pun wipe out. Dan tak lama kemudian serangan kedua pun menghampiri Lucifer dan kini bagian Purples dengan diselimuti api menyerang Lucifer. Akan tetapi Sin pun beralih kembali ke Satanacia dengan tatapan terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang ia hadapi adalah Lucifer. Dan setelah itu Satanacia menyuruh ketiga anak buahnya mundur. Dan seketika Barbatos pun menarik kedua kawannya yang sudah tumbang. Ternyata si Purples di sini sudah tumbang. Ternyata si Purples di sini sangat easy sekali. Setelah itu Barbatos menjauh dari Lucifer sembari membawa kedua bawahan lainnya yang sudah tidak berdaya. Lalu Sin pun beralih ke Lucifer setelah mengalahkan Amon dan Purples. Dengan kecewanya Lucifer berkata, itu biasa saja karena stigma yang Lucifer terima adalah flame atau api dan endurance adalah ketahanan. Dan tak lama kemudian Lucifer pun langsung menghadapi Satanacia seraya berkata, yo Satanacia. Lalu dengan mengaktifkan demonic eye, Lucifer melanjutkan kembali perkataannya, selanjutnya giliranmu. Namun tak butuh waktu lama tubuh Lucifer pun telah tercabik-cabik oleh tentakel Satanacia, sehingga membuat Lucifer kesakitan dan terkejut. Setelah itu Satanacia pun menghampiri Lucifer yang sudah tak berdaya seraya berkata, oh malaikat bersayap lemah. Lalu dengan bersikap angkuhnya Satanacia berkata kembali, jangan pikir kau bisa mengalahkan Satanacia, sang jenderal iblis. Setelah menerima serangan tiba-tiba dari Satanacia dengan berlumuran saus tomat dari seluruh badannya, dengan terbatuk-batuk Lucifer berkata, sial,
dari mana asal serangan itu? Sementara itu, dengan sangat terkejut setelah Lucifer menerima serangan, walaupun ia menggunakan demonic eye, Lucifer tidak dapat menghindarinya, dan Marbas pun berkata, "Hei, apa yang terjadi pada demonic eye?" Sementara itu, di saat keterkejutan Marbas, tiba-tiba secara cepat Satanachia langsung mencengkram dagu Marbas. Lalu Satanachia berkata, "Hei Marbas, sepertinya demonic eye-mu sehat. Tapi demonic eye itu sesuatu yang tidak dapat ditemukan tergeletak di jalan." Lalu dengan tatapan menekannya, Satanachia berkata kembali karena curiga. Marbas memberikan demonic eye kepada Lucifer. "Saya pikir Anda akan memberi dia demonic eye." Tetapi seraya tidak memperdulikan Marbas memberikan demonic eye atau tidak, Satanachia pun melepaskan cengkramannya. Lalu Satanachia berkata kembali, "Saya tidak tahu bagaimana dia akhirnya memiliki mata yang sama dengan Anda. Tapi saya telah melihat demonic eye berkali-kali sejak dulu, jadi saya tahu cara untuk menghadapinya." Sementara itu, kembali ke Lucifer yang sedang terluka. Di saat akan berusaha bangun, tiba-tiba Lucifer pun diserang kembali oleh tentakel Satanachia. Setelah itu Satanachia melihat Lucifer sembari berkata, "Saya tidak memberi Anda izin untuk bangun." Setelah mendapatkan serangan kembali dari Satanachia, kini Lucifer pun sudah tidak dapat berkutik dan hanya bisa terengah-engah. Tiba-tiba dengan raut wajah marahnya, Lilith pun menolong Lucifer sembari menatap Satanachia. Lalu ia berkata, "Hei Satanachia, orang ini adalah boneka rias yang saya ambil. Jadi tidak apa-apa jika Anda ingin bermain. Tetapi bisakah Anda tidak merusaknya?" Tetapi Satanachia tidak menghiraukan perkataan Lilith seraya berkata, "Hei Lilith, mundur kau." Dan Lilith menanggapi seraya berkata, "Walau tidak ada kesempatan, mungkin ada petunjuk di mana Satan berada. Jadi saya lebih memilih untuk menjaga dia daripada membunuhnya." Lalu Satanachia menyangka Lilith dengan berkata, "Tapi saya mengenal orang ini sebagai musuh Satan." Tetapi Lilith menanggapi, "Memang betul ia musuh Satan, tapi anak ini telah kehilangan ingatan tentang pertempuran itu, dan juga ia sudah dikhianati oleh sesama malaikat." Setelah Lilith menyelesaikan perkataannya, Satanachia pun menyerang Lilith dengan tentakelnya secara tiba-tiba. Sehingga akibat serangan tiba-tiba dari Satanachia, Lilith pun terhempas sangat jauh. Kemudian Satanachia pun menghampiri Lilith dengan tatapan membunuh dan ia berkata, "Sepertinya kau sangat menyukai pria itu." "Ya, tapi itu tidak penting." Dan juga malaikat yang mereplikasikan stigma dari para demon itu sangat memalukan. Jadi aku sekarang akan membunuhnya. Jadi kau jangan menghalangi jalanku, Lilith." Setelah Lilith mendengar tujuan Satanachia, dengan kesalnya Lilith berkata, "Dasar kau bajingan." Tetapi setelah mengetahui Lilith tidak bisa menuruti perintahnya, Satanachia pun kini menyerang Lilith dengan akan membunuhnya. Dan Lilith pun sangat terkejut seraya tidak dapat berkata apapun, dan seakan ia pasrah dengan kondisi saat ini, dan ia menutup matanya. Namun di saat menutup mata, ia menyadari ada tetesan saus tomat menetes ke mukanya. Dan di saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut dikala Lucifer sudah menghentikan serangan Satanachia kepadanya. Setelah itu Lilith berkata, "Hei Lucifer, apa yang kamu?" Sebelum melanjutkan perkataannya, Lucifer pun berkata, "Diam, ini adalah pertempuranku." Setelah itu Lucifer pun pingsan setelah menerima serangan ketiga kalinya dari Satanachia. Dan Lilith pun sangat mengkhawatirkan Lucifer. Sementara itu dengan raut wajah meremehkan, Satanachia berkata kembali, "Dia menyelamatkan hidupmu, Lilith." Dan Sin pun beralih ke Marbas. Setelah memperhatikan serangan yang dilakukan Satanachia, dia pun baru menyadari pola serangannya dan ia berkata, "Ini buruk. Walaupun saya sekarang tahu mekanisme serangannya, tapi ini sudah terlambat." Dan untuk memberitahu mereka sekarang, sebelum melanjutkan perkataannya, Marbas pun dikejutkan ketika si bocil laki-laki berlari menghampiri Lucifer yang sedang terluka. Setelah itu si bocil pun seakan seperti seorang healer, ia melambaikan kedua tangannya ke tubuh Lucifer, sehingga membuat Lilith sangat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan bocil ini. Akan tetapi kebingungan Lilith berubah menjadi terkejut setelah melihat cahaya kuning keluar dari tangan si bocil, dan cahaya itu menyelimuti Lucifer yang sedang pingsan.
Dan tak beberapa lama kemudian Lilith pun menyadari sesuatu yang akan terjadi terhadap Lucifer. Dan dengan cepatnya Lilith menarik bocil laki-laki itu dengan rambutnya untuk menjauh dari Lucifer. Setelah itu sebuah ledakan cahaya pun terjadi sehingga ledakan cahaya itu menyilaukan semua orang. Setelah ledakan cahaya itu mereda, semua orang pun sangat terkejut. Ternyata dampak dari kekuatan si bocil, kini Lucifer pun sudah mempunyai sepasang sayap, walaupun berwarna putih. Setelah mengetahui Lucifer mempunyai sayap kembali, ia pun berkata sembari melihat kedua sayapnya, "Apa tubuhku terasa sangat ringan, dan apakah sayapku seperti ini?" Tetapi Lucifer pun terkejut ketika seseorang berkata, "Dengarkan Lucifer." Lalu Lucifer pun melihat ke arah sumber suara yang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggil Lucifer itu adalah Marbas. Tetapi di sini Marbas tidak menyadari bahwa tentakel Satanacia sudah siap menyerang Marbas. Setelah itu Marbas pun melanjutkan perkataannya bahwa kekuatan Satanacia adalah mengotak-atik ruang waktu. Jadi kau jangan lihat dia, tapi lihat dirimu diserang. Setelah mengetahui Marbas akan diserang, dengan cepatnya Lucifer menangkap tentakel Satanacia sembari berkata, "Terima kasih untuk demonya." Sementara itu, setelah mengetahui Marbas memberitahu skillnya, sembari menatap Marbas, Satanacia berkata, "Hei Marbas, aku tidak terkesan dengan bibir longgarmu. Maaf Satanacia, aku tidak punya niatan untuk mengkhianatimu. Namun hal-hal yang tidak praktis terjadi tepat di depan mataku." Setelah melihat perubahan Lucifer, Marbas pun berkata kembali, "Dan saya ingin tahu apa yang akan orang ini mampu lakukan. Dan juga aku meminta maaf, itu hanya keinginan intelektual saya yang tak terkendalikan." Lalu Satanacia menanggapi perkataan Marbas, "Dari semua pengetahuan ekstremitas itu tidak ada apa-apa selain kekosongan." Seraya mengabaikan Satanacia, Marbas berkata kembali, "Itu wajar bagi iblis untuk jujur tentang keinginan mereka, jadi biarkan aku memiliki keegoisanku dari waktu ke waktu. Dan jika itu kontrol yang Anda inginkan, Anda sudah cukup memilikinya." Setelah itu dengan sangat marahnya, Satanacia pun mengeluarkan kekuatannya yang kuat dikarenakan ucapan dari Marbas. Akan tetapi sembari meremehkan Satanacia, Lucifer menanggapi kemarahan Satanacia dan ia berkata, "Woi kau bajingan sadis yang putus asa, aku akan menjadi lawanmu, sialan." Dan tak lama kemudian Satanacia pun menyerang Lucifer dengan menggunakan skill ruangnya. Sementara itu Lucifer pun mengeluarkan demonic eye-nya dan tiba-tiba sebuah tentakel keluar dari arah samping Lucifer. Tetapi itu dapat ditahan Lucifer yang sudah mengetahui kekurangan dari skill ruang Satanacia. Setelah itu Lucifer pun menekan sangat keras tentakel itu, sehingga membuat tentakel itu terputus. Lalu setelah memutuskan tentakel itu, Lucifer pun langsung menerjang ke arah Satanacia sembari mengeluarkan Rasengan di lengannya. Sementara itu Satanacia mengeluarkan kedua pedangnya, lalu menancapkan kedua pedangnya ke lantai seakan-akan itu menahan serangan Lucifer. Tetapi sungguh disayangkan usaha Satanacia menahan serangan Lucifer tidak berguna. Dan setelah itu Satanacia pun terhempas sangat kuat sampai-sampai menjebol kedua bangunan benteng di tempat itu dan membuat Satanacia melayang di udara. Akan tetapi tak butuh waktu lama, Lucifer pun menyerang kembali Satanacia sehingga membuat Satanacia terkejut. Setelah itu Lucifer pun sudah berada di hadapan Satanacia. Dengan tatapan sangat mengerikan, Lucifer langsung menyerang Satanacia. Karena serangan Lucifer membuat Satanacia terhempas sangat keras ke tanah sehingga membuat kepulan debu dari jatuhnya Satanacia setelah diserang Lucifer. Akan tetapi dari serangan yang kuat dari Lucifer, Satanacia masih bisa bertahan. Dan kini Satanacia pun bersiap untuk menyerang kembali Lucifer. Sementara itu setelah melihat Satanacia masih selamat, dengan tersenyum sembari mengubah auranya menjadi sebuah pedang seperti milik pedang Satanacia. Dan tak beberapa lama kemudian Satanacia pun melempar satu pedangnya untuk menyerang Lucifer. Akan tetapi di saat pedang itu mencapai Lucifer, dengan cepatnya Satanacia menggunakan skill ruangnya ke pedang itu dan sehingga membuat Lucifer sangat terkejut karena pedang itu hilang dan tiba-tiba celah ruang waktu di belakang Lucifer keluar.
bersamaan dengan pedang Satanacia yang keluar menyerang Lucifer, tetapi Lucifer dapat menghindarinya. Tetapi tanpa memberi Lucifer kesempatan, Satanacia pun langsung menebas pedangnya kembali, dan dengan respon yang cepat Lucifer dapat menahannya. Setelah serangannya dapat ditahan, Satanacia pun beranjak mundur dan langsung menyiapkan serangan kembali. Lalu tak butuh waktu lama, Satanacia pun menebaskan kedua pedangnya, namun Lucifer dapat menahannya. Tetapi akibat serangan Satanacia, Lucifer pun terdorong ke belakang sedikit. Sementara itu, setelah menyerang beberapa kali, kini Satanacia sembari memegang pedangnya, ia terlihat sangat kelelahan dan terengah-engah. Setelah itu pun Lucifer menanggapi keadaan Satanacia dan ia berkata, sembari mengejek, "Apa? Apa kau sudah kehabisan napasmu?" Lalu dengan cepatnya Lucifer pun menyerang Satanacia dan terjadi pertarungan skill pedang yang sangat intens. Dan setelah melakukan beberapa sebatan antara kedua orang itu, terlihat Lucifer terkena sebatan di pipinya, sedangkan Satanacia mendapatkan luka sebatan di pinggir perutnya. Setelah Satanacia mengetahui ia terluka, dengan marahnya ia pun kembali menyerang Lucifer dengan ganasnya. Tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Lucifer. Tetapi di saat menahan pedang Satanacia, dengan cerdiknya Lucifer menekan pedang satunya dengan kakinya, sehingga membuat kedua pedang itu patah oleh tekanan kaki Lucifer. Setelah mengetahui pedang Satanacia patah, Lucifer pun menghempaskan satu pedangnya, sehingga membuat Satanacia hoyong ke belakang. Dan kemudian setelah mengetahui ada celah dari Satanacia, Lucifer pun langsung menendang rahang Satanacia menggunakan lututnya, sehingga membuat Satanacia mengeluarkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Dan tak butuh waktu lama, setelah mulutnya berdarah, Satanacia pun tertawa. Seraya tertawaan itu ia baru merasakan rasa sakit yang sudah lama ia tidak merasakannya. Setelah itu, sembari menodongkan pedangnya ke Lucifer dengan tatapan menyeramkannya, Satanacia berkata, "Woi malaikat, jangan memaksakan keberuntunganmu." Dengan mengacungkan jari tengahnya, Lucifer menanggapi, "Tutup mulutmu bajingan, aku akan terus menekanmu, karena kaulah yang membuat lubang dalam diriku, dan sekarang kau ambil air kencing ini. Jadi cepatlah, dan biarkan aku melihat Mikail." Lalu dengan tatapan sayunya, Satanacia menanggapi, seraya menantang, "Jika kau menginginkannya, ambil dia dengan paksa, jadi jangan membuatku bosan." Lucifer pun menjawab, "Kalau begitu baiklah, dan saya juga sudah selesai dengan hiburan ini." Setelah itu Lucifer pun bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya dengan bergegas terbang ke atas menggunakan sayap barunya. Dan di saat terbang Lucifer berkata, "Jika Anda tahu bahwa saya akan merindukan orang-orang kuat seperti Anda, Jenderal Demon, jadi kau jangan merindukanku, oke?" Dan tak lama kemudian Lucifer pun mengeluarkan skill terkuatnya yang bernama Sacred Revolution. Setelah itu, keluarlah circle berwarna merah muda sangat besar di atas kastil Satanacia. Lalu tak butuh waktu lama, sebuah aura berbentuk seperti bola sudah siap untuk dilepaskan. Kemudian seraya menunjuk Satanacia, Lucifer pun berkata, "Yohanes Serai Enatos." Dan seketika aura seperti bola menyerang Satanacia, dan dari serangan itu tercipta ledakan yang sangat kuat yang menyerang Satanacia. Setelah dampak serangan dari Lucifer, kini hanya tersisa sebuah pedang yang tergeletak di puing-puing bangunan yang hancur. Sementara itu, Sin pun berpindah ke Marbas dan Lilith yang keluar dari dinding yang berlubang akibat dampak serangan Lucifer. Dan di sini Marbas pun sembari melihat Lucifer yang masih terbang, ia berkata, "Mustahil, demon dan malaikat adalah bentuk kehidupan yang mutlak, sehingga Bapak menciptakan kita. Walaupun menjadi hermafrodit atau manusia dan binatang, hidup yang panjang dan bahkan kematian itu bersifat sementara." Lalu Lilith menambahkan sambil menatap Lucifer, "Ya betul, tapi karena kehidupan mereka yang sempurna, mereka tidak dapat memiliki anak dengan anggota lain dari keluarga yang sama. Dan mereka juga tidak perlu berevolusi melalui perubahan generasi." Setelah itu Marbas pun berkata kembali sembari menatap Lucifer, "Jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka tidak ada yang melampaui batas kekuatan yang mereka miliki sejak lahir.
Akan tetapi evolusi adalah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi makhluk terestrial yang belum selesai. Tetapi ada apa dengan dia, sehingga membuatnya mampu mengambil stigma iblis dan bahkan mengubah sayap simbolik malaikat. Karena itu dia seolah-olah berevolusi sendiri. Setelah mendengar ungkapan dari Marbas dan Lilith tentang Lucifer, Sin pun kini beralih ke Lucifer. Kemudian sebuah stigma pun didapatkan oleh Lucifer setelah mengalahkan Satanacia, dan kini Lucifer berada di ranking ke-40 dan memiliki stigma yang dapat dikombinasikan dalam keadaan kedua. Lalu dengan tersenyum licik setelah mengetahui ranknya meningkat dan stigma yang menguntungkan buat Lucifer, ia berkata, "Saya semakin kuat, pasti akan tamat kau." Tetapi tak beberapa lama kemudian Lucifer pun dikejutkan oleh sepasang sayapnya kini sedikit demi sedikit sudah memudar. Dan Lucifer pun berkata, "Apa ini menghilang? Apa kamu bercanda? Tunggu, tunggu dulu, tunggu." Tak lama kemudian Lucifer pun terjatuh setelah semua sayapnya hilang. Dan di saat Lucifer jatuh ia berkata, "Apakah ini benar-benar terjadi lagi?" Tetapi di saat akan menyentuh tanah dengan cepatnya Lucifer pun ditangkap oleh Lilith menggunakan rambutnya yang telah dirubah menjadi lebih kuat. Setelah itu Lilith pun berkata sebali melihat Lucifer, "Ini adalah untuk menebus apa yang kau lakukan, dan ini karena aku berhutang padamu." Dengan santainya Lucifer menjawab sambil kebingungan, "Ya." Setelah itu Lucifer terkejut setelah melihat bocil laki-laki di samping Lilith. Kemudian Lucifer pun menghampiri bocil itu. Setelah itu ia berkata, "Kamu satu-satunya." Sebelum Lucifer melanjutkan perkataannya, si bocil itu pun menatap Lucifer dan matanya pun memancarkan cahaya berwarna kuning. Dan seketika Lucifer pun menjadi sangat kebingungan. Lalu ia berkata, "Ah, tidak apa-apa." Lalu Lucifer pun bergegas pergi meninggalkan bocil laki-laki itu sembari merasa kebingungan sampai-sampai Lucifer mengabaikan bocil wanita di sampingnya. Dan tak lama kemudian lantai di samping Lucifer pun hancur dan lalu Lucifer pun melihat ada sesuatu di bawahnya. Terlihat seseorang terkristalisasi sembari dililit oleh sebuah rantai. Setelah Lucifer memperhatikan, ternyata orang yang berada di dalam kristal itu adalah malaikat Mikail. Setelah Mikail ditemukan, ia pun bergegas menghampirinya dan diikuti oleh Lilith, Marbas, dan kedua bocil itu. Lalu setelah berada di hadapan Mikail, dengan cepatnya ia ingin menyentuhnya, akan tetapi di saat akan menyentuh, membuat Lucifer sangat terkejut atas kemunculan sebuah portal. Lalu setelah itu ada seseorang yang keluar dari portal itu. Ternyata orang yang keluar itu adalah Satanacia yang kondisinya sangat berantakan dan tangan kirinya sudah terputus. Kemudian sembari menahan sakitnya ia berkata, "Ini adalah propertiku, jadi aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya tanpa izin dariku." Lalu seraya mengabaikan perkataan Satanacia, Lucifer berkata dengan meremehkannya, "Apa kau melarikan diri menggunakan spatial transfer? Sungguh Anda benar-benar menyebalkan." Sementara itu, dengan sangat terkejut melihat tangan Satanacia yang terpotong, Marbas berkata, "Hei Satanacia, lenganmu." Dengan tatapan sayunya Satanacia menanggapinya, "Itu terbakar karena cahaya suci terkutuk itu." Akan tetapi sebuah paku yang menancap di penahan rantai itu terlepas, sehingga membuat rantai pengikat Mikail terlepas juga, dan membuat kristal pembungkus Mikail itu hancur. Karena itu semua orang sangat terkejut, tetapi mereka terkejut bukan karena hancurnya kristal itu, tetapi Mikail tidak ada di situ dan berubah menjadi sebuah bulu ayam. Ternyata selama itu yang berada di dalam kristal itu ternyata klon Mikail. Dan dengan sangat marahnya Lucifer berkata, sembari melihat bulu ayam itu terbang di udara, "Bajingan itu, dia lari setelah meninggalkan ilusi." Sementara itu Satanacia pun terlihat sangat kesal dan bersedih atas kehilangan Mikail. Dan Satanacia berkata, "Brengsek, aku pikir aku telah mengurungnya dengan benar. Padahal dia satu-satunya petunjuk menuju yang mulia." Setelah mendengar perkataan Satanacia, dengan serius menatap Satanacia, Lilith berkata, "Satanacia, bukankah kau mencoba membunuh Lucifer tanpa ragu?" Kemudian Marbas menambahkan, "Satanacia, kamu seperti yang diharapkan, pasti kamu tahu sesuatu sedang terjadi."
Akan tetapi Satanacia menanggapi perkataan Marbas dan Lilith hanya dengan terdiam terpaku tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Marbas pun berkata sembari mengkhawatirkan mantan bosnya, yaitu Satanacia. Hei, setidaknya biarkan aku menyembuhkan lenganmu terlebih dahulu, dan kita semua tahu bahwa sekarang tidak ada gunanya berkelahi lagi. Setelah itu Satanacia dan Lucifer pun saling bertatapan seakan-akan perselisihan dari kedua orang ini belum selesai. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Lucifer mungkin Satanacia mengetahui sesuatu, dan Lucifer pun akan melakukan sesuatu agar Satanacia mengatakannya. Setelah itu sebari tangan Lucifer bergerak ke arah belakang Marbas, Lucifer berkata, "Ah, menyebalkan sekali, maka mari kita lakukan ini." Dan seketika Marbas pun dicengkram oleh Lucifer, seolah-olah akan mengancam Satanacia melalui melukai Marbas. Dan dengan sangarnya Lucifer berkata, "Jadi ceritakan semua yang kau ketahui, dan jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengacaukan orang ini." Seakan ancaman Lucifer tidak akan dapat mempengaruhi pemikiran Satanacia, dengan termenung Marbas berkata, "Aku tahu bahwa kau itu bodoh, tapi bagaimana ancaman konyol seperti itu bisa melawannya?" Akan tetapi pemikiran Marbas itu salah tentang Satanacia. Dengan menyarungkan kembali pedangnya, Satanacia berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan." Setelah itu Lucifer pun melepaskan Marbas setelah mengetahui jawaban baik dari Satanacia. Namun Marbas sangat terkejut dengan sikap bosnya yang sangat mudah memutuskan tindakannya untuk menolongnya. Sementara itu Lilith berkata setelah melihat keterkejutan Marbas, "Hei Marbas, sungguh mengherankan betapa membosankannya kamu. Apa kau tahu dia itu cukup lunak denganmu dan orang-orangnya sendiri." Setelah itu tak butuh waktu lama, Marbas dan Barbatos dengan cepatnya menolong tuannya untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati tuannya, Marbas berkata, "Aku sudah membalut lukanya dan aku yakin itu akan sembuh dalam beberapa hari." Dengan termenung lesu Satanacia menjawab, "Ya, aku tahu." Kemudian setelah mengobati tuannya sembari melewati Lucifer, Barbatos berkata kepada Lucifer, "Satanacia sama telah menggunakan benteng ini untuk menampung dan menyembunyikan para demon seperti kami yang tidak bisa berwujud manusia." Setelah itu sembari menatap Lucifer, Barbatos berkata kembali, sembari tatapan balas dendam, "Suatu saat nanti aku pasti akan memotong lenganmu seperti yang kau lakukan pada Satanacia sama." Akan tetapi Satanacia menghentikan perkataan Barbatos seraya berkata, "Jangan bicara omong kosong, Barbatos." Setelah itu Satanacia melanjutkan perkataannya kepada Lucifer sembari menjelaskan apa yang terjadi. "Inilah yang aku temukan, yang mulia Satan sama tidak lama kemudian dia menghilang. Dan juga dewa-dewa yang kalian layani, para malaikat juga menghilang." Dengan terkejut setelah mendengarkan perkataan Satanacia, Lucifer berkata, "Apa? Dan ini hanya diketahui oleh bawahan langsung yang mulia dan para demon tingkat tinggi saja." Kemudian Lilith menambahkan, "Aku belum pernah mendengarnya dari siapapun termasuk kau, Satanacia." Lalu Satanacia menjawab, "Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mandiri?" Kemudian Satanacia melanjutkan perkataannya sembari sangat kesal terhadap Lilith. Lalu Satanacia berkata, "Ya, alasannya adalah karena aku sama sekali tidak menyukaimu." Kemudian Lilith menanggapi, "Bajingan kau, aku akan memakanmu." Akan tetapi pertikaian Lilith dan Satanacia terhentikan ketika Lucifer berkata seimutnya, sehingga membuat Lilith sangat terheran-heran seakan-akan ingin muntah terhadap perkataan Lucifer. Lalu Lucifer berkata, "Jadi ayah sialan saya juga menghilang. Pantas saja dia tidak datang menjemputku yang imut ini saat aku berjuang di bumi." Kemudian Satanacia menanggapi, "Bukan hanya para dewa saja yang hilang. Dan sejak hari itu para malaikat telah jatuh ke bumi satu demi satu. Jadi bukan hanya kamu dan Mikail yang jatuh di sini, tapi kalian para malaikat pun sama. Dan juga ketika Satan sama menghilang, begitu pula kepemimpinannya yang kosong, dan kini kami membutuhkan pemimpin baru sampai Satan sama kembali." Lalu sembari menatap Satanacia, Marbas menanggapi, "Jadi kau mencoba menangkap Mikail dan Lucifer untuk memimpin yang lain, sambil berharap untuk menangkap seseorang yang tahu apa yang terjadi.
Kemudian Satanacia menjawab, tapi yang satu ini tidak tahu apa-apa. Setelah itu Satanacia pun berkata kembali sembari memikirkan sebuah pamflet yang bergambar Lucifer ditekan oleh Satanacia. Tadinya aku akan menjadikannya sebagai simbol otoritas. Setelah mendengar Marbas dan Satanacia membicarakannya, dengan cepatnya Lucifer menanggapi, "Jangan kau menghinaku, bajingan." Dan tak beberapa lama kemudian Lilith bertanya ke Marbas, bagaimana bisa demon tingkat tinggi tidak dapat dihubungi. Lalu Marbas menjawab, mungkin mereka putus asa untuk menghadapi beberapa malaikat. Setelah itu Lucifer bertanya ke Marbas, apakah itu berarti Rafael dan yang lainnya mungkin telah ditangkap oleh demon. Sembari mengejek Lucifer, Lilith menanggapi, apa kamu khawatir tentang Mikael juga? Dengan kecepatan terbangnya itu, aku yakin dia mungkin aman. Akan tetapi setelah itu dengan marahnya Lucifer menunjuk ke Marbas, seraya berkata, bagaimanapun juga kau Marbas adalah demon kebijaksanaan dan kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, meskipun kau terkait dengan itu. Dan di sini Marbas menanggapi perkataan Lucifer hanya bisa terbengong-bengong. Setelah itu, sembari melihat handphonenya, Satanacia menanggapi, saya sudah mencoba menelepon Marbas berkali-kali untuk mengungkapkan informasi tentang situasinya. Akan tetapi, dia tidak pernah mengangkatnya. Dengan mengeluh, Marbas menanggapi, maksudku aku takut terhadap dia. Kemudian Lucifer ikut menimbrung dari perbincangan Marbas dan Satanacia seraya berkata, apa? Anda tidak punya keterampilan berkomunikasi? Setelah itu seraya berlagak sok keren Lucifer berkata, jadi untuk saat ini mari kita hajar semua demon tingkat tinggi dan buat mereka memuntahkan informasi. Lalu dengan cepatnya Marbas menanggapi seakan-akan meledek Lucifer. Saya tidak ingin mendengar omong kosong tentang saya yang buruk dalam komunikasi daripada seseorang yang menggunakan kekerasan untuk berkomunikasi. Setelah mendengar ejekan Marbas, dengan cepatnya Lucifer adu kekuatan dengan Marbas, seperti anak kecil yang sedang berantem. Sementara itu, seakan mengabaikan pertikaian Marbas dan Lucifer, Lilith sembari memperhatikan mereka berdua, ia berkata kepada seseorang yang sedang menelpon, sepertinya aku tidak tahu keberadaan Astaroth, jadi lebih baik mari kita ikuti tur yang menyenangkan ini sampai kita menemukan Satan sama. Dan tak beberapa lama kemudian setelah selesai bertikai dengan Marbas, Lucifer menghampiri Satanacia sembari menunjuk Satanacia. Lucifer berkata, hei Satanacia, sekarang aku akan membiarkanmu lolos untuk hari ini. Tapi lain kali jika Anda main-main dengan anak-anak atau malaikat, Anda tidak akan bertahan hanya dengan satu tangan. Setelah itu, bocil di belakang Lucifer kembali memancarkan cahaya kuning dari matanya. Akan tetapi Marbas menyadarinya dan dengan menatap si bocil, Marbas berkata, oh iya, ngomong-ngomong, ada apa dengan bocil ini? Oh iya, saya ingat, saat dia menyentuh Lucifer rupanya menghilang. Kemudian merasa ada sesuatu yang aneh, Marbas pun melihat kepada Lilith dan Lucifer seraya bergumam, seolah-olah dia yang memaksa evolusi Lucifer, tapi kenapa yang lain tidak menyadarinya? Ah, ini tidak mungkin. Apa aku satu-satunya yang mengingat kejadian ini? Setelah itu, sembari menutup teleponnya, Lilith berkata, saya sudah selesai berbicara, jadi ayo kita pergi. Lalu dengan ragu-ragu, Marbas seolah-olah ingin menyentuh Lilith, seraya ingin mengatakan sesuatu. Namun, Sin pun berpindah kepada Lucifer yang sedang tercengang, seakan-akan Lucifer melihat kemegahan sesuatu. Ternyata Lucifer tercengang melihat sebuah pesawat yang berada di hadapannya. Dan tak lama kemudian terlihat seseorang pria keluar dari pesawat itu, sembari menyambut Lilith seraya berkata, Lilith, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Lalu Lilith menanggapi, hei Thomas, sudah lama tidak bertemu. Kemudian Thomas berkata kembali, aku terbang dengan kecepatan 7000 knot hanya untuk melihat Anda. Lilith menanggapi, apakah kau serius? Setelah itu, setelah menghampiri Lilith, Thomas pun langsung mencelepot bibir manis Lilith. Dan setelah itu Lilith berkata, kau tiba dengan sangat cepat, anak baik. Sementara itu, sembari melihat adu jigong Lilith dan Thomas, Lucifer menanggapi dengan santuinya, apakah itu pasanganmu?
Sembari memeluk Thomas, Lilith menjawab, "Ini adalah salah satu pelayanku dan dia seorang dengan status sangat nyaman." Setelah itu, Sin pun beralih di dalam pesawat. Terlihat di dalam pesawat sangat mewah. Lalu dengan melihat area pesawat, Lucifer berkata, ini sangat luas." Akan tetapi tatapan Lucifer teralihkan ketika melihat keberadaan Satanachia yang sedang bersantai akan meminum teh. Lalu Lucifer berkata kepada Satanachia, "Woi, kenapa kau di sini?" Dengan melirik Lucifer, Satanachia menjawab, "Aku tidak merasa nyaman meninggalkan Marbas bekerja dengan malaikat kejam sepertimu." Setelah itu Lucifer menanggapi, "Emangnya siapa kau? Apa kau pengasuhnya?" Seraya mengabaikan perkataan Lucifer, sembari meminum teh, Satanachia berkata, "Aku tidak puas, tapi aku akan menerimamu, malaikat, sebagai pelayanku mulai hari ini dan seterusnya." Dengan kesannya Lucifer menanggapi, "Apa kau lupa? Kau sudah kalah dariku." Namun Satanachia mengabaikan tanggapan Lucifer, tetapi ia masih bersikukuh merekrut Lucifer. Seraya melirik Lucifer, Satanachia berkata kembali, "Jadi bergabunglah dengan pasukanku, woi malaikat." Setelah itu scene pun berakhir. Jadi dukung channel Mimin agar Mimin semangat membuat video-video lainnya. Dan tunggu video selanjutnya hanya di channel Mimin. Terima kasih dukungannya. Bye bye.